Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kementerian Pertahanan menjadi sorotan pasca berencana memborong alat utama sistem senjata atau alutsista senilai 1.750 triliun rupiah yang pengadaannya dilakukan sampai tahun 2024. Selain itu, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto juga menuai kritikan setelah menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI yang belum berpengalaman untuk menangani pengadaan alutsista di tanah air. Adanya belanja untuk alutsista ini hampir 700 triliun hingga tahun 2023 ini patut diduga bahwa pembelian alutsista melalui pinjaman luar negeri telah menjadi bancakan yang uangnya itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Ini rakyat harus tahu. Sudah parah. Generasi Z X, Y, Z harus tahu bahwa kondisi saat ini alerta bahwa kawan-kawan semua di luar sana yang masih muda kayak saya, kan kayak Bu Hardi juga, ya kan? 20 tahun ke depan kita menanggung hutang yang dibuat selama 3 tahun belakangan ini, itu nilainya besar sekali. Kenapa Koni Rahkuan Dini ini merasa bahwa jika dia tidak ungkapkan, dia merasa dia sebagai akademisi, dia sebagai researcher, dia sebagai pengamat, terpanggil dia, nyesek hati dia. Kalau dia nggak ungkap ini uang rakyat, ini dibagi-bagikan oleh para koruptor ini untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan untuk melanggengkan rezim-rezim yang tidak seharusnya melanjutkan kepemimpinan di Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat. And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsu Santo. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Prabowo Subianto gagap dan tak bisa bicara. Kemungkinan hal ini terjadi karena faktor usia atau memang Prabowo tidak memiliki visi misi yang jelas. Kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Disebut-sebut menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI sebagai perantara pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI dengan anggaran sekitar 1.760 triliun rupiah hingga 2024. 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan yang baru disahkan itu. PT Teknologi Militer Indonesia baru disahkan dan 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan. Tapi jubir Menteri Pertahanan membantah keterkaitan Prabowo dengan perusahaan itu. Bahkan dipastikan TMI tidak bergerak di bidang jual beli alutsista. Bagaimana nih tanggapan Pak Stanis melihat hal ini? Ya sebenarnya kan percakapan atau isu ini muncul karena kan ada pernyataan dari salah satu pengamat yang menyebutkan ada mafia dia di dalam pengadaan alutsista. Lalu muncullah pencarian-pencarian termasuk eksplorasi terkait penggunaan dana sebesar itu, kemudian muncullah TMI. Bahkan disebut-sebut di dalam wawancara lain itu disebut-sebut bahwa ada bukti-bukti terkait adanya TMI itu. Publik akhirnya menarik perhatian di sini karena satu, besarnya anggaran 1.700 triliun itu sangat besar, dan kemudian diamati pula oleh publik karena munculnya perusahaan ini yang disebut-sebut bahwa tinggi-petingginya adalah kader-kader Partai Gerindra. Tentu kalau masyarakat kalau melihat data-data ini pasti akan memberikan perhatian yang serius karena besarnya dana dan orang-orang di situ. Terkait ini benar atau tidak, ini kan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk mengklarifikasi sekaligus membantah adanya bukti-bukti yang dimunculkan di publik. Dalam konteks alutsista, di dalam konteks baikan, pergantian, penambahan alutsista, kita semua warga negara harusnya sepakat bahwa alutsista kita memang perlu diperbaiki, diperbarui. Apalagi ada peristiwa kapal selam Nanggala yang tenggelam dan lain-lain terkait ancaman-ancaman yang semakin kompleks. Dana itu seandainya memang untuk perbaikan alutsista, kita harus dukung. Kita harusnya bangga kalau kita punya alutsista yang bagus dan mumpuni. Tapi yang dipermasalahkan bukan itu ternyata, tetapi adanya PIA, kemudian adanya disebut sebagai PT TMI, kemudian adanya petinggi-petinggi PT Partai Gerindra yang di PT itu. Jadi saya kira
apa yang dirisaukan publik itu wajar. Yang sekarang tunggu adalah klarifikasi tetapi berbasiskan data dari Kementerian Pertahanan. Pak Stanis, Komisi 1 DPR menyayangkan ketidakhadiran Prabowo dalam rapat kerja, terutama karena DPR ingin meminta penjelasan Prabowo tentang rencana pembelian alutsista dengan anggaran yang besar ini. Menurut Pak Stanis nih ya, kenapa kira-kira Prabowo tidak hadir? Harusnya tetap hadir dong kalau memang tidak ada masalah ya? Ya, ini justru yang disayangkan. Harusnya kalau misalnya tidak ada masalah di dalam pengadaan alutsista tersebut, kemudian memang pengadaan alutsista itu clear, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada isu-isu seperti yang disusahkan publik, didatangin saja, lalu diberikan penjelasan gitu loh. Saya kira penjelasan seperti ini tidak cukup oleh Dhanil Simanjuntak itu loh. Pak Dhanil itu kan jubirnya lebih pada jubir Menteri Pertahanan, lebih pada jubirnya Pak Prabowo. Kalau misalnya penjelasan yang masuk akal tentu dari Menteri Pertahanan atau mungkin dari Karuhumasnya. Ini penting karena itu kan juru bicara resmi dari struktur Kementerian Pertahanan. Nah, publik hingga sekarang tidak mendapatkan penjelasan atau counter dari isu-isu yang muncul selama ini. Harusnya dijelaskan saja, kalau misalnya dipanggil oleh DPR, dijelaskan di DPR. Ketika ada berita miring terkait isu itu, di-counter gitu loh. Tetapi secara resmi dengan data gitu loh. Ketika penjelasan tidak dilakukan atau diwakilkan orang lain, kemudian counter tidak dilakukan, maka isu-isu itu akan dianggap benar oleh publik. Ini yang menjadi keributan saat ini. Transparansi seperti apa yang harus dilakukan Prabowo dalam menggunakan anggaran tersebut, Pak, supaya tidak menimbulkan interpretasi macam-macam di tengah masyarakat? Ya, selama namanya jual beli, misalnya alutsista ini beli, apalagi jika konsepnya adalah bisnis to bisnis, pihak swasta dengan pihak swasta, itu pasti ada prinsip keuntungan, itu pasti normal lah itu. Yang jadi masalah adalah yang dikhawatirkan seandainya ada markup, seandainya ada suap, seandainya ada korupsi, itu dikhawatirkan oleh publik. Memang skema yang paling ideal adalah government to government, G2G. Tetapi apakah itu memungkinkan ketika dalam pengadaan alutsista? Itulah yang harus dibahas, itulah yang harus disusun. Gitu. Kita belum tahu sebenarnya, atau memang itu menjadi rahasia negara karena terkait dengan pertahanan, bagaimana konsep pengadaan pembeliannya, itu harusnya dijelaskan. Dan saya kira penjelasannya juga tidak harus di depan publik secara umum, karena ini menyangkut rahasia negara kan. Bisa dijelaskan secara terbatas di DPR, makanya sebaiknya datang di DPR, kemudian dijelaskan bagaimana skema penggunaannya, lalu DPR yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa pembelian itu sesuai prosedur, sudah diyakini benar, dan dijamin tidak ada hal yang menyimpang. Itu nanti DPR menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi harus ada penjelasan dari Kementerian Pertahanan kepada para wakil rakyat itu. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganja
Ganjar presidenku. Oh ye, oh ye, oh ye, Ganjar paling oke. Oh ye, oh ye, oh ye, presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes, yes. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat ini. Percaya itu 80-an% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Anak muda kita yang peduli dengan politik sebenarnya adalah anak muda yang punya nilai-nilai kritis terhadap pelaksanaan hukum di dalam negara ini. Itu otomatis. Orang-orang yang apatis terhadap politik, tentu saja mereka akan apatis terhadap apapun yang terjadi di negara ini. Saya kira anak muda kita hari ini betul-betul kritis, terutama terhadap kepastian hukum. Karena memang banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang dituntut oleh anak muda itu tidak terjawab. Karena memang anak muda ini kadang-kadang di banyak negara menjadi korban dari diskriminasi hukum. Terkadang ya, karena memang ini adalah usia-usia awal ketika mereka mencari identitas diri, ketika mereka itu berusaha untuk mencapai cita-citanya, apapun yang mereka cita-citakan. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu memang anak muda kita perlu kepastian hukum. Dan Pak Mahfud seolah-olah menjadi orang yang menyajikan semua hidangan itu. Nah, ini yang mungkin membuat Pak Mahfud sangat populer di kalangan BNI, karena terutama Pak Mahfud menjanjikan banyak hal tentang hukum. Dan yang kedua mungkin ya, calon-calon lain pasti punya kasus-kasus hukum di masa lalu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.